Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh Imam Ibnul Mubarak dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi. Suatu ketika setelah selesai menjalani salah satu ritual haji, ia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Ia mendengar percakapan mereka. "Berapa banyak yang datang tahun ini?" tanya malaikat kepada malaikat lainnya. 700.000 orang, jawab malaikat lainnya. "Lalu berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima?" "Tidak satu pun." Percakapan ini membuat Abdullah bin Mubarak gemetar. Apa? Ia menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan, berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar cerita kedua malaikat itu. Namun, ada seorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Bahkan berkat dia, seluruh haji mereka akhirnya diterima oleh Allah SWT. Kok bisa? Itu kehendak Allah. Siapa orang tersebut? Sa'id bin Muhafah, seorang tukang sol sepatu di kota Damsyik atau Damaskus sekarang. Mendengar ucapan itu, Imam Ibnu Mubarak langsung terbangun, dan sepulang haji ia tidak langsung pulang ke rumah, tetapi langsung menuju kota Damaskus di Syria. Sampai di sana, ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Setelah bertemu, Abdullah bin Mubarak menceritakan perihal mimpinya. "Saya ingin tahu, adakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur?" Sa'id bin Muhafah bercerita, "Setiap tahun, setiap musim haji, ia selalu mendengar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Ya Allah, aku datang karena panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu dan kekuasaanmu, tiada sekutu bagimu. Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari ia menyisihkan uang dari hasil kerjanya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit dikumpulkan. Akhirnya pada tahun ini alhamdulillah kami memiliki 350 dirham, cukup untuk berhaji. Kami sudah siap berhaji, tapi karena satu hal, rencana haji kami batal. Said melanjutkan ceritanya. Istrinya hamil dan sering ngidam. Waktu itu ia mencium bau masakan sedap sampai ke rumahnya. Lantas ia berkata, "Cobalah aku cari siapa yang masak. Mintalah sedikit untukku." Maka saya pun mencari sumber bau masakan itu, dan ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh, rumah yang reot. Di situ
Ada seorang janda dengan 6 anaknya yang masih kecil-kecil. Saya bilang padanya bahwa istri saya sedang ngidam dan ingin masakan yang ia masak walaupun sedikit saja. Janda itu diam memandang saya sehingga saya mengulangi perkataan saya. Ia mengatakan, "Maaf, tidak boleh Tuan." Saya katakan padanya dijual berapapun akan saya beli. Namun ia menjawab, "Makanan ini tidak dijual Tuan," katanya sambil berlinang air mata. Sambil menangis ia berkata, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuan." Sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Di rumah tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk dimasak. Bagi kami daging ini adalah halal karena andai kami tidak memakannya, kami bisa mati karena kelaparan. Namun bagi Tuan, daging ini haram. Mendengar pengakuan itu, saya menangis. Lalu pulang saya ceritakan kejadian itu pada istriku. Dia pun menangis. Akhirnya kami memasak makanan semampu kami dan mendatangi rumah janda itu untuk diberikan kepadanya. Sementara uang peruntukan haji sebesar 350 dirham semuanya saya berikan pada mereka agar mereka bisa gunakan untuk usaha agar tidak kelaparan lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah buat kita tentang makna dari berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.